Komisi Pelindungan Anak Indonesia. Selain di KPAI, saya juga meneliti pada Center for Study of Religion and Culture in Sari Hidayatullah, Jakarta. Saya tertarik dengan isu-isu anak korban jaringan terorisme karena memang sudah cukup lama saya memiliki concern pada isu perdamaian, konflik ya, dan radikalisme. Pada tahun 2007-2008 kita banyak melakukan penelitian terkait bagaimana radikalisme itu muncul di kalangan anak muda. Termasuk sebenarnya ketika saya ke Ambon, penelitian di Ambon, kita sebenarnya ingin melihat pasca konflik bagaimana peran seperti masjid membangun perdamaian. Dan ternyata tidak mudah begitu ya untuk area-area pasca konflik untuk membangun perdamaian begitu. Pada satu sisi upaya untuk membangun perdamaian itu diupayakan, tetapi ternyata membangun trust atau kepercayaan itu kan tidak mudah. Dan itu menyisakan radikalisme yang cukup kuat di kalangan masyarakat kita, ya, termasuk kepada kelompok anak-anak. Kita tahu pada tahun-tahun itu kita punya konflik di Ambon dan di Poso yang sebenarnya itu sudah mulai berkurang. Tetapi anasir-anasir radikalisme itu kemudian terus berkembang dan ada di banyak area, termasuk kalau di Jawa yang agak dulu kenceng itu kan Solo ya. Dan saya juga sempat riset di Solo tahun 2008-an. Kita melihat peta-peta ada polarisasi di masyarakat. Dan sebenarnya di dalam konteks anak ini adalah korban dari situasi yang tidak tepat. Misalnya ada pengasuhannya, ada penempatan sekolahnya yang kemudian memunculkan radikalisme. Dan anak-anak menjadi korban jaringan terorisme. Pada aspek itu sebenarnya ada beberapa faktor yang kemudian menyebabkan anak bisa terpapar radikalisme yang kemudian menjadi pelaku tindak pidana terorisme. Misalnya yang pertama adalah di tahun 2000, mungkin 3-4 tahun yang lalu, itu adalah paparan internet. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa ada beberapa anak yang melakukan hack terhadap lembaga-lembaga resmi, KPU, kemudian ada VOA, dan ada beberapa anak yang memang sangat canggih begitu ya. Dan ternyata anak-anak yang canggih ini kadang-kadang tidak mendapatkan pengembangan bakat yang sesuai. Dua kasus ya, kalau yang satu itu kemudian anak berkenalan dengan jaringan terorisme di internet karena dia sebelumnya mencari pengetahuan agama dari kakaknya, tetapi begitu kakaknya tidak ada, dia mencari di internet. Disitulah kemudian dia belajar tentang radikalisme, kemudian menjadi pelaku tindak pidana terorisme. Itu kasus Medan ya. Kemudian ada juga anak yang itu bahkan sudah merakit ya, tapi anak ini sebenarnya memiliki kelebihan yang luar biasa karena dia bisa membobol koneksi internet, kemudian dia bisa berkenalan dan berjejaring berselancar sepuas hati sampai kemudian bisa merakit semacam bom dan seterusnya ya, senapan gitu. Tapi itu dengan otodidak dan dia diguide dari jauh. Itu artinya anak-anak ini kan sebenarnya punya kelebihan, tetapi kemudian ada pergaulan yang tidak tepat. Pada situasi ini sebenarnya orang tua seringkali tidak mampu mengendalikan anak-anak yang bagaimana kemudian mengarahkan, bagaimana kemudian memberikan alternatif kegiatan yang lain. Pada salah satu kasus anak yang dia tidak sempat menjadi pelaku tindak pidana, tetapi kemudian kita sudah sempat mendampingi ya, tidak sempat menjadi pelaku tindak pidana terorisme, tetapi kemudian dilakukan pendampingan dan orang tuanya ini proaktif untuk melapor, saya ini nggak mampu, anak saya ini sudah nggak mau bergaul, nggak mau sholat di tempat umum, dan kemudian karena selalu di kamar,
ada laporan-laporan dia sering punya aktivitas yang di luar sewajarnya. Ini kemudian bisa dipantau ya. Tetapi anak-anak ini adalah sekali lagi walaupun mereka pelaku, tetapi mereka sebenarnya kan anak korban ya, anak korban jaringan terorisme. Ada jenis yang lain, itu adalah jenis bagaimana keluarga mempengaruhi. Pada situasi ini relasi kuasa anak dengan orang tua itu kan sangat tidak setara, sehingga kemudian anak mendapatkan informasi, tapi sayangnya kan orang tua masih menganggap anak itu sebagai aset, yang aset hak milik yang boleh dilakukan apa saja. Mungkin kita bisa melihat kasus bom Surabaya, anak-anak yang sebenarnya anak-anak yang baik, berprestasi, punya teman banyak, tidak memiliki kelainan, maksudnya menarik diri dan itu tidak. Tetapi karena perintah orang tua, maka kemudian itu menjadi hal yang tidak mudah. Anak menjadi pelaku bom bunuh diri gitu. Tapi sekali lagi konteks ini adalah anak korban. Dari situ sebenarnya kita juga melihat bahwa ada beberapa anak yang kemudian dipaksa untuk berada di lingkungan yang mendukung anak menjadi pelaku tindak pidana terorisme. Misalnya anak yang tidak usah sekolah formal, kemudian ada di homeschooling gitu ya, yang bisa dikontrol. Ini juga menjadi bagian yang anak korban jaringan terorisme, tetapi karena lingkungan keluarga. Dulu kita mungkin tidak akan membayangkan bahwa jihadis itu biasanya, jihadis dalam tanda petik begitu ya, itu laki-laki. Kemudian kita punya model selanjutnya itu perempuan ternyata. Dan selanjutnya di kasus Surabaya itu sudah mulai anak terlibat. Meskipun kita juga sudah punya kasus sebelumnya di Klaten dan Solo yang ada anak melakukan bom bunuh kalau saya nggak salah di Polres Surakarta begitu ya. Itu kan juga bagian yang sebenarnya sudah ada duluan gitu. Tapi itu lebih karena bagaimana anak ini mengaji atau mencari ilmu agama di tempat yang tidak tepat. Jadi model yang kedua tadi adalah model keluarga. Model yang ketiga itu adalah model yang dia belajar agama di tempat yang tidak tepat. Kita pernah ingat mungkin dulu waktu di Jakarta itu juga ada salah satu anak yang menjadi pelaku dan meninggal. Kemudian tadi di Surakarta, kemudian saya ingat ada beberapa di Poso, Kalimantan Timur, itu juga semuanya adalah anak-anak termasuk yang di Cianjur sama-sama. Ya, itu adalah anak-anak yang kemudian mereka ada di lingkungan yang tidak tepat, orang tuanya tidak bisa memberikan ruang belajar agama, termasuk lingkungannya tidak bisa menjadi tempat yang nyaman buat anak, sehingga kemudian anak pergi ke tempat yang dianggap nyaman, tetapi kemudian justru terjerumus pada situasi tindak pidana terorisme. Kalau kemudian anak yang meninggal itu kan selesai gitu urusannya. Tetapi pada anak-anak yang kemudian menjadi anak didik terorisme itu tidak mudah begitu ya. Penanganan andikter hari ini masih sama dengan anak-anak lainnya di LPKA. Kemudian ketika masih ada di rutan dititipkan, itu satu blok dengan rutan dewasa, rutan yang satu blok dengan tindak pidana teroris dewasa. Ini juga menjadi bagian yang tidak mudah karena justru kadang-kadang menjadi semakin mengeras begitu ya. Dan memang mekanismenya juga tidak mudah menangani andikter. Misalnya ada anak yang tadi dia mendapatkan infiltrasi radikalisme itu dari internet. Nah, ketika dari internet dia ingin kuliah gitu. Waktu itu dia sudah lepas dari 18. Tapi ternyata kan itu tidak mudah izin dari Dirjen Pas ya untuk sekolah online karena dia dulu terpapar dari online. Ini juga menjadi bagian yang tidak mudah. Meskipun akhirnya dia bisa dipindah dari LPK Tangerang ke tempat asalnya di Sumatera Utara. Itu menjadi bagian yang ini juga PR ya, bagaimana kemudian memperlakukan anak-anak didik terorisme.
Karena pada dasarnya menyelesaikan ini tentu tidak bisa petugas LPKA sendirian. Ada proses-proses yang tidak mudah yang harus diselami, kemudian didalami, kemudian bagaimana memahami ideologi mereka dan memperlakukan mereka. Karena kan Peksos kita, kemudian petugas LPKA itu tidak semuanya bisa melakukan treatment kepada anak-anak didik terorisme. Yayasan Prasasti Perdamaian sedang melakukan upaya-upaya itu ya. Dan ada banyak situasi yang nggak mudah, misalnya ketika anak mau keluar selesai bebas bersyarat begitu ya, tapi masih ada yang tidak mau menandatangani misalnya setia pada NKRI. Artinya kan proses pendidikannya ini juga menjadi tidak mudah begitu ya selama pembimbingan dan pendidikan selama di LPKA. Termasuk bahwa anak-anak ini sangat memiliki kekhawatiran sebagaimana anak-anak di LPKA. Tetapi kalau anak korban jaringan terorisme itu kan pasti dia masih punya labeling yang lebih berat ya. Labeling yang lebih berat. Mereka juga sering mengeluh misalnya, saya akan pulang kemana? Habis ini saya pernah ketemu juga yang di Poso ya. Setelah keluar, dia juga sangat takut dengan lingkungan karena khawatir tidak diterima. Ketika dia melakukan apa saja seperti orang tuh memandangnya tidak nyaman. Padahal kan dia butuh survive. Penerimaan itu juga tidak mudah begitu ya untuk diterima, kemudian diterima di keluarga yang misalnya keluarganya juga bukan satu kelompok begitu ya. Ini menjadi bagian yang penting untuk dipikirkan, dan ini seringkali problemnya adalah mungkin BNPT, Densus melakukan pendekatan tetapi itu tidak sinergi dengan Pemda. Padahal Pemda sendiri, di dalam Pemda juga ada kepolisian sendiri, Polres sendiri, Pemda sendiri. Ini evaluasi KPAI secara keseluruhan di beberapa kota, misalnya kita pernah ke Bima, Poso, Lamongan, kemudian terakhir Malang dan Tasik. Itu sering sekali Pemdanya tidak mengetahui bahwa akan ada anak korban jaringan terorisme yang sudah selesai masa hukumannya di LPKA begitu ya, sudah selesai, tidak menjalani putusan dari pengadilan, tetapi kemudian Pemda tidak punya mekanisme, bahkan tidak tahu datanya gitu ya. Itu kan juga menjadi PR besar, karena begitu mereka tidak diterima di masyarakat itu akan menjadi problem baru. Ini juga menjadi PR yang besar. Pasti mereka semua sebagian besar ya cemas dengan kehidupannya akan menjadi seperti apa. Oleh karenanya prinsip pembimbingan, prinsip pemasyarakatan ketika pembimbingan terutama ya selama ada di LPKA itu menjadi sangat penting. Menyiapkan ya nanti Bapas ya ketika akan keluar, termasuk juga pekerja sosial bisa memantau ya sampai dengan 6 bulan, termasuk misalnya jika dibutuhkan balai latihan kerja dan seterusnya untuk menyambung. Karena kan seringkali dikasih modal itu juga lama kan hasilnya, tetapi mereka butuh hidup yang lebih cepat. Saya kira organisasi-organisasi keagamaan bisa masuk di situ. Dana zakat dan seterusnya bisa untuk melakukan empowerment, karena mereka menurut saya masih duafa ketika keluar di dalam setelah proses di LPKA begitu ya. Itu kan penting untuk dirangkul, didekati, tidak kemudian dikecilkan. Karena begitu dikecilkan dia pasti juga akan kembali ke kelompoknya. Itu sangat tidak mudah begitu. Ketika kita mau datang pun kalau tidak dengan orang yang dipercaya itu pasti tidak bisa begitu. Itu juga bagian dari eksklusivisme yang harus menjadi inklusivisme. Orang-orang harus berani mendekat, mengubah cara pandang untuk melakukan pendekatan. Satu lagi sebenarnya ada problem korban jaringan terorisme itu kan ada langsung dan tidak langsung. Kalau yang tadi langsung. Nah, yang tidak langsung ini adalah anak-anak korban jaringan terorisme yang orang tuanya adalah pelaku tindak pidana terorisme. Ini juga tidak kalah terstigma sebagaimana anak itu. Karena kan begitu misalnya bapaknya ditangkap,
Padahal tidak semua keluarga itu juga langsung terlibat ya. Ada yang terlibat, ada yang tidak. Stigma itu luar biasa, sehingga kemudian anak-anak ini biasanya lebih terpuruk kalau anak laki-laki agak cenderung lebih banyak kemudian ditempatkan di pesantren atau sekolah yang sealiran gitu ya, dan dipersiapkan untuk misalnya jihad ya. Kita tahu ada beberapa anaknya tokoh begitu ya, yang tokoh jihadis yang kemudian mengikuti orang tuanya untuk berjihad ke Syria misalnya, itu kan ada. Tetapi ada anak-anak yang terlantar yang kemudian sekolahnya juga sulit, dan pada anak perempuan dia akan lebih rentan lagi, karena seringkali begitu bapaknya di penjara, dia dititipkan di neneknya. Pada kasus-kasus tertentu dikawinkan, pada kasus-kasus tertentu ya sama sekali tidak mendapatkan edukasi ya. Jadi itu benar-benar keterlantarannya lebih besar untuk anak perempuan. Ada salah satu upaya oleh seorang ustadz mantan napiter juga di Deli Serdang, itu dia mendirikan pesantren yang menampung anak-anak orang tuanya adalah napiter. Itu adalah upaya yang baik, tetapi yang begini kan tidak banyak. Dan waktu itu kita mendukung agar berdiri SMK di situ aja itu tidak mudah. Ini kan butuh bantuan, butuh dukungan kita semua. Jumlah anak-anak ini cukup banyak, tidak hanya di Sumatera ya, itu kan di Sumatera Utara. Tapi di Jawa, di mana mereka kemudian bisa sekolah formal, bisa kemudian bisa bergaul dengan masyarakat, ini menjadi PR yang besar juga. Termasuk juga pada kasus-kasus anak yang misalnya istrinya tidak punya ideologi yang sama dengan suaminya, itu mereka sulit juga untuk bersekolah. Ada stigma-stigma yang luar biasa. Ada salah satu anak yang bapaknya pelaku, ibu dan anak ini harus berpindah-pindah kontrakan dan sekolah, karena begitu dia mau sekolah, dia ini anak korban jaringan terorisme, tapi karena terstigma orang tua pelaku tindak pidana terorisme ya. Ini juga menjadi situasi yang tak mudah gitu. Dia harus berpindah-pindah padahal kan ibunya tidak punya ideologi yang sama. Begitu juga anaknya. Nah, ada satu tipe lagi sebenarnya yang mungkin klasifikasi khusus begitu, berarti anak-anak yang dibawa ke luar negeri untuk berjihad. Dan bahkan pada kasus-kasus tertentu kan ada yang memang sampai meninggal karena berjihad. Kemudian ada juga satu kasus anak yang diserahkan kepada pemimpin ISIS untuk dinikahkan, itu usianya masih anak, dan ditinggal orang tuanya pulang ke Indonesia. Anak ini sempat menjalani proses hukum pidana karena dianggap menjadi pelaku tindak pidana terorisme di Irak, dan akhirnya dibebaskan oleh Kemenlu ketika Kemenlu bisa mengadvokasi bahwa anak ini adalah anak korban. Ini juga bisa kita bayangkan bahwa anak perspektif hak anak belum masuk, karena anak dianggap sebagai hak milik, diserahkan, diwakafkan, yang itu dianggap sebagai tabungan amal jariah orang tua, padahal kan sebenarnya itu hal yang tidak tepat begitu ya. Harapan kita sih sebenarnya organisasi-organisasi keagamaan, kemudian itu bisa melakukan upaya yang lebih variatif, ekspresif, kemudian juga kreatif ya, memberikan cara pembelajaran agama yang menarik buat anak-anak muda, kemudian juga memberikan berbagai alternatif kegiatan yang memberikan inklusivitas dan mengenalkan anak kepada keragaman ya. Ragam ini kan banyak, tidak hanya soal keragaman suku bangsa, tetapi juga aktivitas. Saya teringat salah satu responden saya ketika saya ada di Ambon, dia sempat dulu menjadi semacam guide lokal untuk Imam Samudra CS ketika konflik Ambon. Nah, dia sempat berlatih militer juga di Solo, di Gunung Lawu, tapi dia akhirnya bisa bebas dari lingkungan itu karena dia ini suka menyanyi dan suka tepuk tangan, yang secara ideologis di kelompok teroris itu dianggap sebagai sebuah yang tabu, yang terlarang dan itu haram. Itu dia dapat karena dia adalah seorang pramuka
yang dia sedang bernyanyi, sedang bertepuk tangan, itu kan nggak bisa hilang gitu. Dan itu selalu dimarahi gitu. Dan akhirnya dia keluar. Baru setelah bom Bali dia baru mengerti, oh ternyata itu adalah orang-orang yang dulu menjadi bagian dari saya pernah ada di dalamnya. Tetapi kebiasaan tadi beraktivitas bersama dengan orang, kenapa aku nggak boleh bergaul dengan orang? Kenapa aku nggak boleh menyanyi? Itu adalah bagian-bagian yang menyelamatkan dia gitu. Itulah sebenarnya kreativitas anak, keberagaman itu juga bisa memberi ruang yang kritis dan sekaligus menjadi fakta sosial yang hidup di dalam jiwa anak, bahwa kita hidup dengan situasi yang sangat beragam, dan bisa mengerti praktek-praktek baik yang wajar, umum, dan kita hidup di Indonesia dengan segala keragamannya. Dan saya kira cara kita mengajarkan keagamaan itu juga menjadi bagian yang penting. Agama adalah rahmatan lil alamin, agama Islam ya, untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Maka ketika ada ajaran yang tidak memberikan rahmat bagi seluruh alam, tentu itu menjadi koreksi begitu ya bagi anak-anak kita, dengan pola pikirnya bisa menyelamatkan mereka dari ajaran-ajaran yang radikal dan mengarah ke terorisme. Dan sekali lagi di dalam Islam sendiri adalah agama damai. Ketika ada cara kekerasan yang dilakukan, dibenarkan untuk mencapai segala tujuan, itu berarti kan tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Karena sejatinya Islam adalah agama damai, agama yang membawa kepada rahmatan lil alamin. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu gambaran beragamnya isu anak korban jaringan terorisme, baik yang korban jaringan terorisme langsung maupun stigma dari orang tua yang jadi pelaku tindak pidana terorisme. Akhirul kalam, mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.